Jadi ini adalah Hyundai Creta yang varian Prime. Ya boleh dibilang saat ini dia merupakan yang paling canggih di kelas compact hatchback. Rivalnya ada kayak macam HR-V, Kia Sonet gitu ya. Nah, dia selain yang paling canggih, kayaknya punya tampang yang paling unik juga nih. Karena lihat aja bagian depannya, bagian apalagi lampu belakangnya gitu ya. Dia punya desain yang paling futuristik. Terus dia juga punya rentang harga yang lebar banget. Dari mulai yang varian style itu di 288 jutaan sampai ini yang kita mau review. Ini varian Prime yang varian paling tingginya, dia ada di harga 400 jutaan. Dan dia uniknya lagi, jadi satu-satunya mobil di Indonesia mungkin ya, atau di kelas compact hatchback yang bisa custom order. Jadi sebelum kita beli mobil ya, kita bisa pilih-pilih tuh fitur-fitur apa aja yang mau kita masukin sesuai dengan kebutuhan kita. Habis ini kita mau coba fitur Blue Link-nya dari Hyundai Creta. Jadi ini udah terkoneksi nih sama mobilnya ya. Sebelum kita atur-atur kontrol kendaraannya, kita lihat status kendaraan dulu di sini. Jadi di sini kita bisa lihat nih dari bensin yang tersisa bisa menempuh jarak berapa kilometer lagi. Jadi kita bisa menentukan sebelum pergi mau isi bensin dulu atau enggak. Terus kita bisa lihat status mobil apakah dalam keadaan terkunci, mesinnya nyala atau mati, dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk aja ke kontrol kendaraan. Di sini kita bisa ngelakuin apa aja. Pertama, nyalakan mesin. Cuma dia emang agak lama ya responnya. Nah, itu mesinnya udah nyala. Di sini kita bisa langsung nyalain AC. Jadi lumayan nih sebelum kita masuk ke mobil, at least mobil udah dalam keadaan dingin dulu. Apalagi kalau misalnya cuacanya terik kayak gini ya. Dan di sini bahkan saat kita menyalakan mesin dan AC, ini kan AC udah langsung nyala ya. Ini suhu juga bisa kita atur nih. Mulai dari yang paling dingin sampai paling panasnya. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini kita bisa atur mau nyalain mesin dan AC langsung sekaligus atau nyalain mesin aja. Tapi AC nggak usah nyala. Dan terus habis itu di sini kita bisa juga buka pintu. Itu pintu udah kebuka, kunci pintu, matikan mesin. Nah, ini lampu, dia akan menyalakan hazard. Ini gunanya ketika kita sedang melakukan pencarian mobil di mall misalkan gitu ya, lupa posisi mobil ada di mana, mobil akan menyalakan hazard. Kalau itu aja nggak cukup, kita bisa nyalakan klakson sekaligus hazardnya. Dengan gitu kita bisa lebih gampang nyari mobilnya. Oke, kita buka aja dulu kuncinya. Oke, ketika kita buka kunci, sistem yang tadi nyalakan lampu dan klakson langsung nonaktif. Di sini kita bisa juga lihat lokasi mobil ada di mana. Bahkan kita bisa ngelihat berapa kali kita nyetar mesin dan berapa lama mesin itu dalam keadaan menyala dalam kurun waktu 1 bulan misalkan. Di sini kita bisa set. Nah, jadi kita bisa ngeliat record nih mobil. Canggih banget kan? Ngomongin soal eksteriornya, jujur nih pertama kali pas ngeliat kereta ini kayaknya agak gimana gitu ya, desainnya belum terbiasa. Tapi lama-lama setelah kita perhatiin lebih detail dan mulai terbiasa, gue mulai suka nih sama desain ini mobil. Karena yang pertama, ini ternyata mobilnya kelihatan futuristis banget dibandingin rival-rivalnya. Dan dia punya detail-detail yang menarik. Kayak misalkan gini, ini grillnya dia instead of pakai chrome yang silver, dia pakai dark chrome. Jadi grillnya ini banyak nih kan ininya apa namanya kotak-kotak gitu, sampai bahkan ke logo Hyundai-nya pun juga dia dark chrome. Dan bagusnya
dipadukan dengan warna abu-abunya si mobil ini, jadi kelihatannya match gitu ya. Nah, terus yang paling kerennya adalah ini, dia punya lampu LED apa namanya, DRL. Itu tuh seakan menyatu sama grillnya. Jadi kalau misalkan ini mobil dalam keadaan mati, kayaknya tuh nggak ada lampu di atasnya gitu ya, cuma ada lampu di bawah sini. Terus habis itu yang gue suka lagi juga di bagian ini, penggunaan aksen satin silvernya ini. Ini satin silvernya bikin mobil ini kelihatan gagah banget dari depan. Dan ini ya, ini kayak modelnya Santa Fe gitu. Semua lampunya udah LED. Cuma sayangnya tampangnya yang udah futuristis banget ini, di lampu seinnya masih pakai halogen. Jadi kayaknya agak gimana gitu ya. Dan minusnya ini nih, kenapa sih harus ada aksen-aksen merahnya gini ya? Kayak ini mobil udah keren, udah futuristik, kelihatan canggih gitu, tapi ada aksen-aksen merahnya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Terus kita lanjut ngomongin bagian sampingnya. Ini kalau kalian perhatiin di sini nih udah ada radarnya ya, itu buat Hyundai Safety Sense yang nanti bakal kita cobain satu persatu fiturnya. Nah, kereta itu sebenarnya ada yang varian dual tone. Jadi yang dual tone itu di bagian atas warnanya hitam, dan hitamnya itu, jadi ini kan kalau yang varian single tone-nya hitamnya cuma di sini doang ya. Nah, ini kalau di varian yang dual tone, dia hitamnya di bagian atas semuanya nih. Dan itu bukan stiker, tapi emang beneran dicat. Itu keren. Dan di sini ada roof rail, tapi ini roof railnya cuma aksen doang, dan karena di sini ada tulisannya do not apply load, jadi emang nggak bisa ditaruh barang. Dan ini keren sih, ada aksen silvernya di sini kalau warna abu-abu ya. Kelihatan bisa match gitu. Terus dia udah pakai velg 17 inci. Jadi di semua variannya emang pakai 17 inci, cuma kalau di varian yang paling tingginya ini di Prime dia pakai yang dual tone. Jadi lebih kelihatan keren. Nah, di sini dia udah pakai antena sirip view. Nah, ini dia lampu belakangnya. Ini mungkin bagi sebagian orang kesannya agak gimana gitu ya. Ada yang bilang keren, ada yang bilang aneh, ada yang bilang terlalu rame. Tapi kalau gue pribadi sih seneng ya desain kayak gini. Ini udah full LED, dan lagi-lagi sayangnya seinnya yang belum LED. Dia masih pakai halogen. Termasuk lampu mundurnya dia juga masih halogen. Di sini udah ada defogger, udah ada high mount stop lampnya, udah ada sensor parkir 3 titik. Sayangnya yang di bagian depan malah belum ada sama sekali sensornya. Dan ini lagi-lagi aksen merahnya nih berlanjut nih sampai ke bagian belakang. Termasuk tadi yang di bagian samping juga tuh. Kita lihat bagasinya ya. Ini pembukaannya masih manual. Dan ini bagasinya ya so-so lah ukurannya, nggak kecil, nggak terlalu luas juga. Tapi seenggaknya dia punya bibir bagasi yang udah rata lantai. Jadi nggak bakal kesulitan kalau kita mindah-mindahin barang. Terus ini kalau kita buka, dia udah punya ban serep full size. Nih kalau kita lihat di sini nih ada subwoofernya nih dari Bose. Terus kalau kita lipat, jadi ini format pelipatannya 60-40. Nah, nggak rata-rata banget sih karena di sini ada gundukan ya. Tapi cukup luas lah kalau kita mau naruh barang-barang yang lumayan gede. Oke. Jadi mobil ini direkomendasikan oleh pabrikan untuk pakai BBM minimal RON 91 ke atas. Jadi ini Pertalite nggak bisa ya, minimal harus Pertamax. Oke. Ada satu fitur keren nih sebelum kita masuk ke mobilnya ya. Jadi kalau kita ngantongin kunci, kita deketin mobil ya. Mobil tuh seakan menyambut kita dengan ngebuka spionnya gitu ya. Nah ini sayangnya dia belum ada paddle lampnya. Jadi kalau ada paddle lampnya kayaknya lebih keren ya. Spionnya ngebuka terus dia ngasih sinar gitu ke bawah.
Tapi well, nggak apa-apa, itu udah keren banget. Nah terus kalau kita ninggalin mobil ya, dia juga akan ngelipat otomatis spionnya. Sebelum kita masuk ke mobil lagi, jadi ini lampunya sebenarnya udah ada, nggak disuruh padahal. Jadi ini lampunya udah ada follow me home-nya. Jadi kalau kita ninggalin mobil, lampu masih dalam keadaan menyala. Begitupun juga kalau kita mau masuk ke mobil, tapi lampunya dalam keadaan auto ya. Nah ini kalau misalnya kita buka mobilnya, dia lampunya otomatis langsung menyala dari kejauhan. Cuma ini kan sekarang nggak bisa karena emang fitur auto headlampnya belum aktif karena siang-siang. Oke, langsung aja kita masuk ke interiornya. Ngomongin desain dashboard sama pintunya ya, lekukan-lekukannya ini oke, cukup keren gitu ya, nggak bikin kelihatan interiornya terasa membosankan. Tapi sayangnya ada di penggunaan bahan-bahannya. Ini kayak bahan dashboardnya ini semua masih material plastik keras, di sini keras, termasuk di pintunya ini semua keras, nggak ada bahan soft touch sama sekali. Tapi untungnya di beberapa bagian ada panel piano black, ada aksen satin silvernya di kisi-kisi AC. Ini bikin kelihatan mobil ini jadi lebih mewah. Nah apalagi di bagian setirnya dia udah dilapis kulit yang ini lembut banget, dipegang enak banget. Dan di sini juga udah dikasih aksen chrome juga, ini juga bikin keren. Meskipun setirnya secara desain emang pasti bukan selera semua orang ya, setir kayak gini. Satu yang luar biasa dari kereta Prime ini adalah dia punya panoramik yang gede banget. Lihat, dia bahkan bener-bener sampai belakang. Dan ini jadi satu-satunya di compact SUV yang punya panoramic roof yang paling besar. Selain panoramiknya, dia juga punya sunroof yang bisa dibuka. Dan ini juga nggak kalah gedenya bukanya. Biasanya kan kalau sunroof itu bukanya cuma sampai di sini ya, kacanya sekecil ini. Ini bahkan sampai di belakang headrest pengemudi bisa kebuka. Kita tutup aja karena ini masih panas banget. Jadi dengan adanya panoramic roof ini, interior mobil jadi kelihatan lega dan mewah banget. Apalagi kalau misalkan kita bukanya ini malam-malam gitu ya. Terus dia bahkan di varian paling bawah dari varian yang style itu juga udah pakai jok kulit kayak yang di sini nih. Cuma dia bedanya ada di motifnya ya. Kalau di varian yang paling bawah, di varian style nggak ada motif-motif kayak gini. Nah ini meskipun dia udah kulit, tapi sayangnya pengaturan joknya masih manual. Cuma seenggaknya dia udah dikasih pengatur ketinggian. Jadi ini kita bisa gampang banget dapat posisi mengemudi yang ideal. Yang gue suka banget dari kereta ini adalah dia meskipun pengaturan joknya masih manual, ternyata di sini udah dikasih ventilated seat. Jadi kalau misalkan kita masuk ke mobil siang-siang gitu ya, kita aktifin ventilated seatnya, dia bakal ngasih hembusan AC di punggung sama di bagian bawah. Dan ini bener-bener enak banget kalau kita lagi berkendara siang-siang gitu. Jadi dijamin nggak bakal keringetan lah. Setirnya ini udah bisa teleskopik maupun tilt ya. Jadi ini udah lengkap banget. Dan ini juga jauh banget ya pengaturannya. Jadi gampang banget dapat posisi yang ideal. Plus ditambah lagi pilar A-nya dia itu juga kecil. Jadi kita visibilitas mengemudi juga luas banget gitu. Dan ini enak banget. Dia headrestnya juga empuk. Dan ini bentuk joknya bener-bener bisa nopang tangan nih. Jadi kita kalau posisi berkendaranya kayak gini ya, ini tuh posisinya nggak capek nih, karena dia ketopang langsung sama si bagian samping dari joknya. Sebelah kanannya kita dapat armrest, dan ini armrestnya cukup empuk karena dikasih bahan soft touch sedikit lah di bagian belakangnya. Cuma emang di sini dia nggak bisa dimaju mundurin, jadi ini nggak bisa berfungsi sebagai armrest karena terlalu jauh ke belakang. Di varian Prime ini instrumen clusternya dia udah pakai LCD TFT 10,25 inci ya, dan ini tampilannya juga keren banget. Kita bisa ubah-ubah tampilannya, atau ini tampilannya bakal berubah sesuai dengan driving mode yang kita pilih.
ngomongin soal fitur, nah ini yang jadi mungkin kereta ini jadi salah satu yang paling canggih di kelasnya ya. Jadi pertama kita ngomongin soal lampunya dulu gitu ya. Dia lampunya udah otomatis. Plus dia juga udah ada auto high beam. Jadi ketika dia mendeteksi bahwa jalan di depan kosong dan nggak ada pengendara lain dari depan, dia akan ngaktifin auto high beamnya itu. Kedua, dia juga udah punya follow me home. Yang tadi pertama kita jelasin, kalau misalkan kita ninggalin mobil, lampu masih akan tetap nyala, dan ketika kita unlock mobilnya dari jauh, lampu mobil juga otomatis menyala. Terus habis itu di sini juga udah ada pedal shift. Jadi selain Tiptronic di transmisinya, dia ada pedal shift di sini. Terus di sini juga banyak banget fitur-fiturnya. Ini ada cruise control, di sini ada lane keeping assist, lane following assist. Di sini ada voice command. Ini ada satu fitur safety yang luar biasa. Jadi di sini ada tombol SOS dan blue link. Nah, ini gunanya ketika kita dalam keadaan darurat gitu ya di tengah jalan, kita bisa hubungin call centernya langsung lewat tombol di sini. Jadi ini akan nelpon ke call center dan dia nanti akan detect lokasi kendaraan, langsung dia akan kirim bantuan. Termasuk kalau misalkan amit-amit terjadi kecelakaan dan mobil ini airbagnya ngembang gitu ya, secara otomatis mobil ini akan kirim sinyal ke Hyundai Pusat untuk mengirimkan bantuan. Jadi seluar biasa itu. Di sini juga udah ada, ini biasanya ada di mobil-mobil mahal ya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat ada instrumen digital, ini bukan untuk pengaturan double blower di belakang, tapi ini adalah air purifier. Dan di sini kita bisa buka ininya nih, filter. Nah, keren banget ya. Dan ini filternya bisa kita cuci atau kita ganti. Jadi dia gunanya bisa untuk menyaring udara kotor juga di dalam mobil, selain dia menyemburkan ionizer ya untuk memurnikan udara. Kalau di sini itu udah ada ambient light-nya di bagian dashboard sampingnya ini, sama di bagian sini konsol tengahnya. Ini ada lampu sebenarnya, cuma nggak begitu kelihatan ya kalau siang. Ini juga udah ada driving mode yang bisa kita ubah-ubah. Bahkan traction controlnya pun juga kita bisa ubah-ubah nih. Ini bener-bener rasanya kayak mobil di atas 500 jutaan ya. Di sini bahkan tractionnya kita bisa pilih mau snow, matte atau sand. Tapi kayaknya kalau di Indonesia nggak mungkin kita pakai yang snow ya. Adanya matte atau sand aja. Nah, terus di sini juga rem parkir udah elektrik plus ada auto hold-nya. Head unit-nya ini udah lumayan canggih, dia udah ada Android Auto. Dia juga udah ada Apple CarPlay yang bisa terhubung secara wireless. Jadi kita nggak usah lagi masukin kabel. Dan luar biasanya, karena ini varian yang Prime, dia udah dapat audio Bose 7 speaker. Jadi udah bisa dipastikan suaranya bakal bagus banget. Lumayan luas ya. Ini buat legroomnya. Apalagi yang di bagian sini nih, di bawah jok, ini ruang kakinya ini banget, apa namanya, luas banget tuh. Kita bisa selonjorin kaki sampai ke depan. Meskipun dia udah ada panoramiknya, tapi seenggaknya untuk headroomnya masih cukup lah ini. Untuk tinggi gua yang 170 cm. Tapi kayaknya kalau tingginya di atas ini bakalan mentok ya. Tapi seenggaknya di sini masih aman. Nah, joknya sendiri tuh ini enak sih. Joknya lebar sampai dia bisa menopang bagian paha terluar nih. Jadi dia nggak bikin kaki kita gantung gitu ya. Dan ini empuk bahannya. Terus dia juga udah dikasih armrest. Nah, armrestnya ada di kiri dan di kanan. Ini enak sih posisi duduk di sini. Meskipun dia nggak bisa disenderin ya, tapi lumayan enak. Bahan pintunya masih sama kayak di depan. Dia cuma ada soft touch-nya dikit di bagian armrest-nya nih. Nah, ini udah lumayan lah. Terus di sini kita dapat ini lampunya di sini dia udah pakai
kayak semacam spot LED gitu ya, bagus. Terus di sini kita dapat ini kantong penyimpanan. Sini dia dapat double blower, cuma ini emang double blowernya nggak bisa di setel. Di sini kita dapat soket USB, tapi ini masih USB biasa ya, belum USB-C. Jadi taruh HP-nya di sini, kita bisa sambil ngecharge. Terus di sini juga udah diperuntukkan untuk 3 orang. Jadi di sini ada headrest-nya di tengah juga, ada seat belt juga 3 titik. Dan ini udah dilengkapin Isofix di kanan dan kiri. Jadi buat naruh car seat udah proper lah. Nah, di sini kita langsung bawa mobil ini buat nyobain gimana rasa berkendaranya dan gimana fitur-fiturnya itu ngebantu kita dalam mengemudi. Langsung aja, yuk. Jadi si kereta ini pakai mesin yang sama dari semua variannya gitu ya. Mesinnya 1500 cc, non turbo, tenaganya 113 horsepower dan torsinya 144 Nm di putaran 4500. Mesinnya itu dipadukan dengan transmisi, sebenarnya nama transmisinya CVT, jenisnya CVT, tapi Hyundai nyebutnya dengan IVT atau Intelligent Variable Transmission. Jadi kayak versi pintarnya dari transmisi CVT biasa gitu ya. Jadi kelebihannya si transmisi IVT ini, dia bakal ngasih putaran mesin yang benar-benar sesuai dengan tenaga yang dibutuhin. Kalau misalkan biasanya di transmisi CVT itu kan suka ngeden ya di putaran-putaran bawah. Nah, dia itu langsung ngasih putaran mesin yang sesuai. Apalagi di sini didukung dengan drive mode yang bisa kita ganti-ganti. Pertama ada namanya drive mode Eco untuk pengendaraan yang lebih irit gitu. Jadi dia akan mengatur bukaan gas dan transmisi di mode yang paling iritnya. Kemudian ada yang normal, ada yang sport. Nah, kalau di sport ini dia langsung ngasih putaran mesin yang cukup tinggi tuh. Awalnya aja mulai di 2000 rpm. Dan dia nanti akan ganti gigi di sekitaran 4500. Kita coba aja ya. Nah, terus ada lagi mode smart. Nah, mode smart ini dia bisa nentuin sendiri, bisa menyesuaikan. Bukan nentuin. Dia bisa menentukan sendiri driving mode yang dibutuhkan tergantung dari seberapa agresif kita menekan pedal gas. Terus rasa transmisinya tuh kayak bener-bener ini banget ya, perpindahannya halus banget ya. Sebenarnya kan dia nggak ada perpindahan ya, cuma kayak simulasi perpindahan aja. Tapi bener-bener responnya tuh halus banget. Dan itu yang bikin respon mobil ini tuh jadi kerasa kayak kenceng gitu mobilnya. Padahal sebenarnya dari tenaga biasa aja. Terus yang kedua, dia tuh udah dikasih pedal shift di varian yang Prime ini. Jadi kita bisa pindah-pindah gigi semua kita gitu ya. Nggak cuma di pedal shift, tapi yang di bagian transmisinya juga kita bisa pindah-pindah untuk downshift atau upshift. Makanya nggak heran kalau misalkan akselerasinya itu lumayan cepet. Kemarin sempat ngetes pakai HP gitu ya. Itu akselerasi 0 sampai 100 km per jam pakai mode sport di kisaran 12 detik. 11,8 sampai 12 detik. Dan itu lumayan cepat, bahkan lebih cepat dibandingin kalau nggak salah HR-V yang baru ya, karena dia kan transmisinya masih CVT konvensional. Padahal HR-V itu tenaganya sedikit di atasnya ini. Nah, ngomongin soal konsumsi bahan bakarnya, kereta ini juga lumayan irit untuk pemakaian dalam kota. Dia bisa sampai 111 sampai 112. Tapi yang luar biasanya justru di pemakaian luar kotanya, terutama di tol pas kecepatan konstan. 1 liternya bisa di 22 km. Dan itu angka yang fantastis untuk mobil compact SUV 1500 cc. Terus gimana soal handlingnya? Nah, pertama ngomongin suspensinya gitu ya. Dia tuh punya suspensi yang cukup lembut. Tapi kalau misalkan dibuat nyetir agresif, dia tuh masih sangat rigid gitu ya. Jadi ini perpaduannya pas banget. Ketika kita ketemu jalan cukup jelek, dia bisa meredam guncangan dengan baik. Tapi kalaupun kita mau berkendara secara agresif, dia juga masih bisa, masih mumpuni gitu. Sayangnya kalau misalkan kita ketemu polisi tidur atau speed bump gitu ya, dia tuh agak terasa keras karena mungkin penggunaan velgnya yang cukup besar. Jadi kerasnya bukan dari suspensi, tapi kayaknya tuh dari
profil bannya ya. Setirnya juga dia asli, setirnya enteng banget, dan dia tuh punya radius putar yang cukup kecil, jadi gampang banget buat muter-muter di jalan yang sempit gitu. Kalau misalkan dia kecepatannya udah mulai tinggi, ini feel setirnya juga masih enak gitu loh, nggak terlalu enteng, dan dia kan cenderung makin berat ya menyesuaikan dengan kecepatannya. Dan ini cukup komunikatif ini dari setir ke bannya. Buat nikung-nikung agresif juga masih oke. Jadi di sini udah ada cruise control, tapi sayangnya dia belum adaptif, jadi belum bisa mulai dari kecepatan 0 dan belum bisa ngikutin dengan mobil di depannya. Jadi masih konvensional cruise controlnya. Nah, terus dia juga udah ada namanya fitur forward collision avoidance assist. Jadi sistem itu akan mencegah tabrakan frontal ke mobil depan. Misalkan kita di tol gitu ya, terus terdeteksi bahwa mobil depan itu terlalu dekat sama kita. Nah, dia nanti akan pertama-tama melakukan peringatan dulu berupa indikator di speedometer plus peringatan suara. Nah, tapi kalau kita nggak melakukan pengereman juga, nanti sistem akan melakukan pengereman otomatis untuk mencegah tabrakannya. Cuma kita belum ngetes sampai sistem ini melakukan pengereman otomatis ya, karena itu terlalu ngeri kayaknya. Fitur selanjutnya ada lane following assist dan lane keeping assist. Nah, untuk lane following assist-nya si radar ini akan membaca marka jalan dan dia akan menjaga mobil tetap di jalurnya. Sedangkan yang untuk lane keeping assist itu dia akan mengintervensi setir ketika kita melakukan perpindahan jalur gitu ya, tapi tanpa menggunakan sen. Jadi nanti akan muncul peringatan, plus dia juga akan menarik setir balik ke dalam marka jalan. Dia juga udah ada blind spot assist yang untuk mendeteksi area blind spot di kanan dan kiri mobil. Terus fitur yang ngebantu kita buat parkir ada namanya rear cross traffic assist. Dia akan mendeteksi objek di belakang mobil ketika ada objek yang lalu lalang di belakang. Nah, dia akan melakukan pengereman otomatis ketika kita nggak melakukan pengereman. Jadi gimana kesimpulannya soal kereta Prime ini? Dengan harga 400 juta, fitur sebanyak ini, mobilnya juga enak dikemudikan, nyaman, sebenarnya worth it sih. Tapi buat kalian yang nggak butuh banget fitur-fitur yang kayak safety sense-nya gitu-gitu ya, kalian bisa ambil aja yang varian di bawahnya dengan penambahan fitur-fitur sesuai yang kalian butuhkan. Jadi gimana menurut kalian, worth it nggak sih untuk dapat mobil kayak gini di harga 400 juta? Silahkan komen di bawah, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3